Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu." Jamaah salat subuh rahmat Allah. Hadirin jamaah kajian subuh Masjid As-Sakinah rahmat Allah yang berbahagia. Pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, dan ini termasuk yang awal seputar perbaiki sholat kita sekarang. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para guru, para ustadz, khususnya di sini ada koordinator warga Pak Sigit, ya, beserta seluruh jajarannya. Kemudian Ketua DKM Pak Arif beserta seluruh timnya. Kemudian Pak RW, ya, tokoh masyarakat. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya hadir. Syukur milik Allah, mudah-mudahan kumpulnya kita di sini ini menjadi pelengkap tanda bahwa semakin bertambah umur, berkurangnya usia, semakin bertambahnya berkurangnya maksiat, semakin bertambahnya pahala, berkurangnya dosa, semakin bertambahnya ujian corona, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya semakin membaik. Sehingga seberapa lama pun corona ini nanti berakhir, itu nggak masalah bagi kita. Karena terbukti bahwa semakin lama corona ada ini, kita terbukti semakin bertambah sehat dan semakin bertambah taat. Saya kira kita termasuk umat yang beruntung, ya, sejak zaman Nabi sampai sekarang, ya, ada ujian yang luar biasa. Ada ujian yang luar biasa. Zaman orang tua kita dulu dikejar-kejar Belanda 350 tahun. Itu semuanya susah, tapi dilewati begitu saja dengan selamat. Jepang dan sebagainya. Alhamdulillah kita mendapat ujian yang luar biasa dampaknya ini. Jadi insya Allah yang ujian ini kesehatan kita semakin bertambah baik, dan kemudian ketaatan kita juga semakin membaik. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini ini menjadi pelengkap tanda bahwa semakin tua, semakin banyak rezeki yang kita terima, kita semakin mencintai Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, maka sungguh dia pasti akan bersamaku dalam surga, kata Rasulullah. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita awali kajian ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah, agar keberkahan ini juga tersambung ke orang-orang tua kita zaman dulu. Nah, kakek nenek kita, dan insya Allah malah dzurriyyah kita, insya Allah. Artinya pahalanya sampai ke orang tua kita, tetapi kebiasaannya sampai kepada anak cucu kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang berbahagia Allah, kita sampai jam 5:15 ya, karena memang jam paling lambat setengah 6 saya harus ke Lilian. Jadi kalau saya pakai pakaian rapi begini, ini memang karena saya harus segera ya ke Lilian, karena jam 8 ditunggu ya. Jam 8 ditunggu, jam ada kegiatan pelatihan sampai jam 12 siang nanti. Yang kedua, kajian ini sebenarnya adalah membahas buku saya yang keempat. Jadi buku saya yang terbit itu ada 34 buah, tapi yang sholat hanya 4. Yang sholat bukan hanya 4, baru 4 ya. Jadi buku saya yang pertama itu tahun 2013, Romantis Bersama Allah, terbitan Republika. Buku yang kedua, Sudah Sholat, maaf jangan-jangan belum, itu terbitan Sinergi. Kemudian buku yang ketiga adalah Perbaiki Sholat Sekarang, terbitan Rumah Sakit Haji. Dan ini yang keempat, terbitan Wahyu Kolbu. Wahyu Kolbu itu ada di Al-Kafi, di Kafi ya, Ciganjur. Judulnya Perbaiki Sholatmu Agar Allah Perbaiki Hidupmu. Jadi yang saya akan bahas hari ini adalah bab pertama, bab dahulu dari buku ini. Tapi teman-teman saya sarankan kembali bahwa kalau ingin dapat lengkap aslinya, ini yang jadi rujukan hampir semua ulama di Indonesia untuk bicara tentang sholat khusyuk ya. Judulnya adalah Al-Khusyuk fi Shalah, karya Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Kemudian yang kedua, kalau urusan fikihnya, Allah, ini ada buku yang sangat simpel. Kalau kita nggak sempat pesantren waktu kecil, kalau kita nggak sempat nyantri, dan nyantri sekarang nggak sempat lagi karena udah tua, maka ada buku pegangan santri. Ini adalah materi-materi kita waktu di pesantren sebenarnya. Jadi separuh ini isinya bahasa Arab begini, kitab aslinya, ya, separuhnya lagi terjemahannya. Jadi ini dua-duanya ada Pak. Ini buku ini ada di sini setiap hari. Kita punya 3 di sini kalau nggak salah. Judulnya adalah Pengajian Santri Akidah Ibadah Mujahadah Dr. Muhammad Yusuf Hidayat MA. Beliau sekarang menjadi pengganti dari Kiai yang Al-Wabin. Al-Wabin ya, jadi penggantinya kan almarhum belum lama tuh, yang salah satu tokoh hebat di Depok ya. Nah sekarang penggantinya adalah Dr. Muhammad Yusuf. Beliau adalah alumni sekolah di situ sebenarnya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Allah bahwa kajian seperti ini termasuk adalah terapi akhir zaman.
Jadi bagaimana Allah, kajian seperti ini beda dengan zaman dulu. Jadi kajian seperti ini langka. Ini termasuknya namanya terapi akhir zaman. Rasulullah mengatakan, dikatakan bahwa awwalu ma yarfa'u min hadhil ummatil khusu'a. Kata Rasulullah, pertama-tama menjelang hari kiamat, yang pertama kali akan dicabut nikmat Allah dari bumi adalah khusu'. Jadi nikmat pertama yang akan diambil oleh Allah dari bumi adalah bukan SDM, bukan makanan, bukan minuman, bukan. Tapi kata Rasulullah, min hadhil ummatil khusu'a, itu rasa khusu' di hati. Sehingga nanti kita akan mendapati orang-orang yang sholat begitu banyak di masjid-masjid, dan masjidnya bagus, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang hatinya khusyuk kepada Allah. Ada yang mulutnya Allah Akbar tapi hatinya dompet Akbar. Ada yang mulutnya Allah Akbar tapi hatinya motor Akbar. Jadi mulutnya ya membaca kalimat-kalimat dalam sholat, tetapi hatinya berkeliling dunia mencari kenikmatan yang lain. Ini hadis sahih dari At-Tabrani. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa amal pertama yang akan dihisab adalah sholat, sedangkan rasa nikmat yang paling pertama akan dicabut adalah khusyuk. Jadi nanti kita akan mendapati bagaimana Allah bahwa ini sebagai pengantar saja dulu. Dulu zaman Nabi, kemudian zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in sampai pada salafus saleh 300 tahun setelah Nabi, itu dulu di sana itu zaman itu nggak ada buku tuntunan sholat satupun. Tidak ada video tuntunan sholat, tidak ada Google tuntunan sholat, tidak ada YouTube tuntunan sholat. Dan tidak ada pelatihan sholat khusyuk di mana-mana. Tetapi kalau kita mencari orang yang sholatnya khusyuk, itu ada di mana-mana. Jadi bukunya nggak ada, videonya nggak ada, YouTube-nya nggak ada, gurunya nggak ada, pengajiannya nggak ada, pelatihannya nggak ada. Tetapi mencari orang yang sholatnya khusyuk itu di mana-mana ada. Tapi nanti di akhir zaman terbalik. Bukunya di mana-mana ada, YouTube-nya di mana-mana ada, Google-nya di mana-mana ada, pengajian di mana-mana ada. Tapi kalau kita mencari orang yang sholatnya khusyuk, itu di mana-mana nggak ada. Dan nanti kita akan lihat, kata Rasulullah seperti itu. Nanti semuanya persoalan akan dikembalikan ke masjid. Persoalan apapun di dunia ini, zaman Nabi sampai zaman salafus saleh 300 tahun setelah Nabi itu, semua persoalan dikembalikan ke masjid. Di sana dimuzakarakan, dimusyawarahkan, selesai keluar dari masjid. Sekarang berbalik zaman modern nanti, dari zaman kata para ulama. Dulu dari rumah semuanya kumpul ke masjid tidak ada masalah, pulang dari masjid jadi masalah. Semuanya akan begitu. Jadi dari rumah anteng-anteng aja, tujuannya musyawarah, ya tidak ada masalah. Memang tujuan ada musyawarah, muzakarah, tapi pulang dari masjid malah terbalik. Malah punya masalah pulang dari masjid. Zaman dulu, zaman Nabi sampai salafus saleh itu, bahwa orang betul-betul memandang setan itu sebagai musuh utama. Atau mubin, setan sebagai musuh utama. Sehingga orang betul-betul berusaha mencari kegiatan aktivitas apapun dilakukan itu betul-betul dalam rangka menjauhkan diri dari setan, mendekatkan diri kepada Allah. Akhir zaman terbalik. Orang berupaya menjauhkan diri dari Allah dengan cara memotong zikir-zikir, memotong apapun, tetapi dengan terang-terangan dekat sama setan. Dari mulai di Pondok Labu itu ada namanya es pocong, kemudian ada sambal setan, luar biasa ya, sambal setan semuanya. Jadi sama Allah makin jauh, sama setan makin dekat. Jadi bagaimana Allah, ini fenomena ini di dunia sudah ada. Kalau di GS insya Allah nggak ada, dan mudah-mudahan tidak ada selama-lamanya karena ini kompleks kecil. Artinya kita di sini kompleks kecil ini kita udah punya keluarga, kita punya DKM, kita punya masjid sendiri, sehingga kita nggak perlu khawatir ya. Kalau misalnya terjadi di luar ada apa-apa, tanah masjid dan sebagainya, maka kita cukup berkhidmat ke masjid ini saja sudah cukup insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, bagaimana Allah? Saya ingin katakan bahwa dalam buku ini katakan di bawah awal bahwa setiap manusia pasti punya masalah. Dan masalah itu muncul karena manusia punya salah. Makin banyak salah, kita makin bermasalah. Makin hidup makin bermasalah, makin hidup jadi serba salah. Kalau hidup jadi sudah serba salah, maka hati lama-lama jadi resah dan gelisah. Kalau hati resah dan gelisah, maka penyakit akan muncul di mana-mana. Ya. Jadi kalau hati sudah resah dan gelisah, maka penyakit akan muncul di mana-mana. Alhamdulillah, saya katakan sekali lagi bahwa bagi orang-orang beriman seperti kita, terutama di GS ini, corona ini kita anggap sebagai ujian dan cobaan. Ya, kita betul-betul menganggap ujian dan cobaan. Dan alhamdulillah di masuk tahun ke-8 dan ke-9, bulan ke-8 dan bulan 9, alhamdulillah warga kita alhamdulillah semuanya semakin bertambah sehat. Setidak-tidaknya indikatornya adalah semakin memahami betapa pentingnya menjaga kesehatan. Sehingga mudah-mudahan ya dan corona ini ya imun kita semakin meningkat dan ketaatan kita kepada Allah semakin berlipat-lipat.
Sehingga nanti begitu corona selesai, kita termasuk orang-orang yang bebas dan selamat, sehingga kita termasuk orang-orang yang semakin bertambah sehat dan semakin bertambah taat. Sampai saat ini berkat Allah, saya katakan kembali bahwa ini adalah akhir zaman. Tanda-tandanya sudah semakin nampak. Ya, mudah-mudahan kita bisa melewati dengan sangat baik. Kalau sampai saat ini kita masih belum bisa merasa menjadi kiai, menjadi ustadz, menjadi ulama, sementara kita harus selamat, maka kata para ulama, kalau kita bingung bagaimana caranya menjadi orang sehat dan taat kepada Allah, sementara kita bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz, maka kata para ulama adalah cukup dengan memperbaiki sholat kita sekarang. Karena apa? Memperbaiki sholat nggak ada syaratnya. Kalau menjadi ulama pakai syarat, menjadi kiai pakai syarat, menjadi guru bahkan jadi syarat. Ya, kita pergi haji pakai syarat, kita mau sedekah pakai syarat. Ya, tetapi kalau sholat tidak, karena sholat itu bisa dikerjakan dari orang yang paling awam sampai yang paling pintar. Bahkan dari orang yang paling sehat sampai yang paling sakit pun masih bisa sholat. Itu artinya bahwa tidak diragukan lagi bahwa sholat adalah solusi dari semua masalah. Tetapi sholat yang seperti apa yang menjadi solusi semua masalah? Kata Rasul, kata dan Rasul dikatakan bahwa qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka sungguh beruntunglah orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi orang-orang yang beruntung adalah yang beriman, yang beruntung adalah yang khusyuk dalam sholatnya. Bapak Ibu, sama-sama kita tahu bahwa untuk meningkat dari musyrikin menjadi muslim, kita dengan syahadat. Jadi kalau kan ada 5 ya, rukun Islam itu ada 5: syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Untuk kita meningkatkan derajat kita dari kafir atau dari musyrik menjadi muslim, maka dengan syahadat. Jadi kalau ada orang misalnya 70 tahun musyrik, kemudian dia bersyahadat hanya cukup 2 menit, maka dia langsung menjadi muslim. Nah, kalau kita ingin meningkatkan derajat kita dari muslim menjadi mukmin, maka dengan sholat. Ya. Kalau kita ingin meningkatkan muslim mukmin menjadi muttaqin, maka dengan puasa. Kalau kita ingin meningkatkan muttaqin dengan kaum muslimin, maka kita cukup dengan berzakat. Kalau kita ingin meningkatkan derajat kita dari muhsinin menjadi mukhlisin, kita dengan haji dan berkurban. Jadi memperbaiki sholat menjadi sangat penting. Karena apa? Itu tangga yang kedua yang harus dilewati. Kalau kita ingin menjadi muttaqin, muhsinin, dan terakhir adalah mukhlasin atau mukhlisin. Bagaimana sholat-sholat yang betul-betul menjadi solusi semua masalah? Allah mengatakan sholat yang khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa lal khashiin, kata Allah. Jadi seberat apapun masalahmu, setinggi apapun persoalan hidupmu, maka sholatlah jalan keluarnya. Tetapi kata Allah, tetapi sabar itu, sholat dan sabar, tapi sabar itu sangat berat, dan sholat itu lebih berat daripada sabar. Jadi kadang-kadang orang kita ini sampai 60 tahun saja itu belajar sabar aja belum kelar, baru belajar sabar belum kelar. Padahal syaratnya adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa lal khashiin. Seberat apapun masalahmu, setinggi apapun persoalan hidupmu, kata Allah, yang pertama adalah mintalah kepada Allah dengan 2 cara. Yang pertama adalah sabar, yang kedua sholat. Tetapi kata Allah, sabar itu sangat berat dan sholat lebih berat daripada sabar. Jadi orang yang sholatnya benar, orang yang sholatnya itu khusyuk, syarat yang pertama adalah dia harus melampaui makom sabar. Sabar di sini bukan berarti kita pasrah, tapi sabar dalam ayat ini kata para ulama adalah terima. Jadi seberat apapun masalah hidupmu, setinggi apapun persoalan hidupmu, maka terima dulu. Jangan dimaki-maki, apalagi ditolak. Karena manusia itu kepada Allah nggak punya kapasitas. Menjawab saja nggak boleh menjawab, ya, apalagi nolak. Maka kata para ulama, kalau kita ini diuji dan dicoba oleh Allah, jawabannya cukup 2. Kalau kita diuji, ikutin. Kalau kita dicoba, cobain. Cuma itu yang bisa dilakukan manusia kepada Allah. Jadi kalau kita diuji, kalau kita menganggap corona ini sebagai ujian, ikutin. Baca soalnya, pelajari ya. Setelah kita berkali-kali, kita pelajari materinya. Kemudian pagi-pagi kita baca soalnya. Setelah itu kerjakan soalnya sampai waktu selesai. Karena ujian seberat apapun pasti ada waktu. Yang kedua, kalau ini kita menganggap sebagai cobaan, maka cobain. Jadi kalau kita ini anggap cobaan, maka cobain. Cobain bagaimana rasanya pakai masker, cobain bagaimana cara cuci tangan yang baik,
Cobain bagaimana caranya jangan keluar rumah pada saat-saat yang sangat kritis. Cobain jangan masuk ke tempat-tempat yang di sana ada pandemi atau ada klaster corona dan sebagainya. Cobain dulu. Jadi jangan dianggap nggak ada. Karena kalau kita anggap nggak ada, kita nggak punya pengalaman menarik nanti. Kalau COVID ini selesai, kita anggap biasa-biasa aja. Padahal bagi orang-orang tertentu ini luar biasa. Siapa yang khusyuk Allah? Allah langsung jawab, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang aku berikan karunia khusyuk adalah kata Allah, hanya orang-orang yang sebelum sholat dia meyakini betul bahwa sholat itu adalah proses menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di bab firman Allah kata Allah, orang-orang yang aku berikan karunia khusyuk adalah hanya orang-orang yang sebelum sholat meyakini betul bahwa sholat itu adalah proses program menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari persiapannya sampai selesainya itu kita persiapkan dengan sangat baik. Ya. Yang kedua adalah kata Allah, wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang ketika sholat dia memandang, meyakini betul, merasakan bahwa dia betul-betul sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, orang-orang yang memberikan karunia khusyuk adalah orang-orang yang sebelum sholat meyakini betul bahwa sholat itu adalah program menghadap Allah, dan ketika dia sholat kata Allah, dia yakin betul, dia sadar betul bahwa dia sedang menghadap Allah. Maka semua dari waktunya semua disiapkan. Karena ini proses yang sangat besar, kata para ulama, maka Rasulullah itu betul-betul mempersiapkan sholat ini dari A sampai Z, sehingga kita nggak perlu mikir lagi. Apakah itu pakaiannya, waktunya, gerakannya, maupun bacanya, semuanya sudah selesai. Tidak ada tambahan, tidak pengurangan, sehingga kita nggak perlu mikir. Jadi sholat adalah satu-satunya pekerjaan yang nggak perlu mikir dan nggak perlu tenaga bahkan. Karena kalau kita sakit nggak pakai tenaga nggak apa-apa. Udah begitu mudahnya buat apa? Agar kita selamat. Jadi waktu sholat sudah selesai sejak zaman Nabi sampai kiamat. Yang namanya zuhur di Geria Sakinah ini jam 12. Kalau nggak lewat dikit, paling kurang dikit. Asar di Geria Sakinah ini sampai kiamat itu jam 3 sore. Kalau nggak kurang dikit, paling lewat dikit. Maghrib di Geria Sakinah ini di GS adalah jam 6 sore. Paling kalau nggak lewat dikit, kurang dikit. Jadi jangan sampai kita terjadi menyalahkan Allah. Sudah tahu zuhur sampai kiamat di GS ini jam 12, kalau nggak lewat atau kurang dikit. Jam 12 kurang seperempat keluarin motor. Niatnya mau ke DTC. Sampai di depan azan. Allah dia salahin, lah udah azan aja. Emang zuhur jam berapa? Zuhur mah sampai kiamat di GS itu di Depok itu jam 12. Kalau nggak lewat dikit kurang dikit. Jadi kalau udah jam setengah 12, pastikan jangan kemana-mana. Akhirnya terpaksa dia mau balik lagi ke rumah, tanggung. Udah tinggal sholat di GS, mau lanjutin tanggung, kagak ada masjid di DTC. Akhirnya pilihannya apa? Ya karena istrinya narik, akhirnya masuk ke DTC. DTC muter-muter-muter, yang lupa sholat. Akhirnya dia sholat di atas. Begitu selesai sholat, baru turun langsung azan asar. Apa dia bilang? Lah udah asar aja, baru banget zuhur. Asar dan zuhur jam 3. Kalau nggak lewat dikit kurang dikit. Jadi bukan Allah yang salah, kita yang salah. Asar itu jam 3. Anda sholat zuhur itu jam 3 kurang 5. Ya begitu selesai salam ya langsung asar, disalahin lagi. Langsung nanya lagi, hari ini maghrib jam berapa sih? Maghrib nggak bakalan berubah sampai kiamat di Depok, itu jam 6 sore. Kalau nggak lewat dikit kurang dikit. Jadi kalau setengah 6 jangan kemana-mana, itu gampang. Itu waktu sholat. Jadi kalau ada orang sholat zuhur setengah 3, dia pasti ngarang. Jadi misalnya ada orang sholat zuhur setengah 3, maka dia pasti ngarang. Karena Rasulullah itu kita nggak pernah menemukan ada orang sholat zuhur setengah 3. Ya, apakah sah? Ya pasti sah, tetapi tidak benar. Kan saya katakan berkali-kali di sini bahwa sholat itu ada dua, sholat sah dan sholat benar. Kalau sholat sah ya sholat pada waktunya, tentu saja zuhur sampai sebelum waktu asar. Itu namanya sah. Tapi kalau sholat benar adalah sholat yang dikerjakan pada waktunya, itu namanya benar. Kalau kita sholatnya sah, menggugurkan kewajiban. Tapi kalau benar, berdampak pada kebaikan. Itu masalah yang paling penting. Jadi berkat Allah, gerakan sholat itu cuma 3. Jadi waktu sholat cuma 3. Gerakan sholat cuma 3. Yang pertama diri, yang khusyuk, yang benar. Yang kedua ruku, yang ketiga sujud. Cuma 3. I'tidal itu adalah iftiras, maksudnya istirahat. Karena apa? Karena habis ruku itu sujud. Kalau ada orang ruku kemudian sujud nggak bisa. Jadi kalau ada orang ruku lama kemudian langsung sujud itu nggak bakalan bisa. Pasti nggak bisa. Maka i'tidal kembali dulu ke atas.
Kemudian duduk antara dua sujud. Itu ikhtiras, namanya istirahat. Mengapa duduk? Karena sujud 2 kali. Kalau misalnya di sujud kagak duduk lagi, sujud sekali, nggak sah sholatnya. Itu gerakannya. Jadi diri, ruku, sujud. Sepanjang diri gerakan cuma 3. 1 diri, ya, 2 angkat tangan, 3 sedekap. Jadi gerakan selama diri cuma 3. 1 diri lurus, 2 angkat tangan, 3 bersedekap. Angkat tangan cuma 3. 1 angkat tangan, 2 tangan dibuka, 3 menghadap kiblat. Jadi kalau dalam sholat begini, Allahu Akbar, pasti ngarah. Pasti ngarah. Allah yang pengen ngambil sanad hari ini, sanad Al-Fatihah di Yatama itu jam 7. Bapak Ibu, kita kan sama-sama tahu nih bahwa urusan agama ini harus musafahat talaqi. Musafahat itu artinya dari mulut ke mulut, bir to bir, dengan langsung dari guru. Bukan dari YouTube ya, bukan dari YouTube, apalagi dari Google, apalagi katanya tilawah. Urusan agama harus musafahat bir to bir, dengan langsung dari bibir guru, bukan dengan YouTube jawabannya. Nah hari ini jam 7 itu di Yatama ada pengambilan sanad Al-Fatihah. Saya lupa Pak, siapa namanya dokter yang dari Mekah itu, yang LC itu. Ya, tapi prinsipnya adalah buat teman-teman yang merasa Al-Fatihahnya udah bagus, sekarang tinggal ujian. Ya, ujiannya apa? Ngambil sanad. Ikutin bacaan dokter yang nanti akan ngasih di Yatama jam 7. Setelah itu nanti kalau orang-orang udah nggak ada habis pulang, deketin dia. Deketin lagi bacaan Al-Fatihah. Karena apa? Harus talaqi. Yang bilang bener itu dia gitu. Jadi jangan belajar di ustaz, benernya istrinya, nggak nyambung. Jadi kalau belajar sama ustaz, yang benerin dia, bukan YouTube ya, bukan Google, apalagi katanya. Nah hari ini kesempatan Bapak Ibu di Depok ini alhamdulillah nih. Mungkin banyak yang nggak tahu, tapi pastikan kalau nggak ada ngapa-ngapain jam 7 sempetin 5-10 menit untuk mengambil sanad surat Al-Fatihah. Itu luar biasa. Jadi gerakan cuma 3 sepanjang diri kata Rasulullah. Sepanjang diri tangan diangkat, kemudian tangan dibuka menghadap kiblat. Jadi kalau ada sholat tangannya begini, itu pasti ngarah. Yakin banget ngarah. Apakah dia sah? Sah, tapi nggak benar. Selama angkat tangan tingginya cuma 3. 1 setelinga, 2 sedada, 3 kedua sedada sebahu, 3 sedada. Jadi kalau orang angkat tangan sholat begini, Allah pasti ngarah. Pasti ngarah itu. Ya. Selama bersedekap, sedekap cuma 3. 1 tangan, telapak tangan di atas telapak tangan kiri. 2 telapak kanan di pergelangan tangan. 3 telapak kanan di hasta. Jadi kalau dalam sholat tangannya begini, apalagi begini, pasti ngarang. Pasti ngarang itu. Ya. Kemudian selama diri gerakan cuma 3. 1 kaki menghadap kiblat. 2 badan ke langit, merojul bumi. Yang ketiga mata menghadap tempat sujud sampai sholat berakhir, kecuali pada saat tasyahud. Jadi kalau ada orang sholat matanya nunduk lihat jempol kaki waktu ruku, pasti ngarang. Yakin banget pasti ngarang saya. Pasti ngarang. Kemudian ruku, ya dalam hadis cuma 3. 1 kaki lurus ke atas, 2 punggung lurus ke kiblat, 3 tangan di lutut. Jadi kalau ada orang lutut atau di bawah lutut, boleh. Ketika sujud itu cuma 3. Anggota sujud cuma 3. 1 pala, 2 tangan, 3 kaki. Pala dengan jidat, kaki dengan 2 telapak tangan, tangan dengan 2 telapak tangan, dan kaki dengan lutut dan ujung jari. Lalu bagaimana hidung? Hidung itu kata para ulama, kalau memang itu cukup dipakai, ya, hidungnya benar ya, misalnya gitu, mancung atau bagaimana, silakan. Ini nanti diselisih di fikih. Tetapi kalau misalnya hidung kita ketempelin ke karpet, kita batu-batu atau bersih dan sebagainya, maka mindanya lebih bagus. Sepanjang sujud cuma 3. Ya. Sujud cuma 3, kaki, tangan, kepala. Telapak tangan ya. Jadi kalau ada orang sujud sampai sekarang, kemudian tangannya ini, sikunya ini nempel di karpet, nempel di sejadah, pasti ngarang. Bapak Ibu. Kan cuma 3, jidat, telapak tangan, dan kaki lutut sama ujung jari. Jadi kalau ada orang sujud tangannya ini nempel di sejadah, pasti ngarang. Dan kalau ini ancamannya keras sekali. Jadi orang-orang yang sujud itu tangannya menempel di karpet, ancamannya keras sekali. Jadi oleh karena itu firman Allah, saya kira sebagai pengantar kajian kita kali ini, yang penting pertama adalah perbaiki sholat kita. Perbaiki sholat kita. Kata para ulama, bagaimana cara perbaikinya? Sebagai kesimpulan cuma 2. Syukurul jawari ma'afurul qalbi.
Itu jawabannya. Ketika ditanya, Pak Kiai, para guru, para ulama di zaman dulu ya, lalu bagaimana cara perbaikinya? Maka kata para ulama, 2, sukunul jawari ma'akhuluril qalbi. Yang pertama adalah tenangkan badanmu, tenangkan zahirmu, ragamu, dan gerakan dia seperti gerakan yang dicontohkan Nabi saya. Itu gampangnya. Jadi yang pertama adalah sukunul jawari. Jadi yang pertama adalah tenangkan badanmu, kemudian lakukanlah gerakan-gerakan sepanjang sholat hanya seperti gerakan yang dicontohkan Nabi saja. Jangan tambah, jangan kurang. Terus yang kedua, ma'al-huduril qalbi, kata Allah, kata para ulama, dikatakan yang kedua adalah setelah itu, pada saat yang sama, hadirkan hatimu hanya ingat Allah saja. Ini cara yang paling gampang sebenarnya. Artinya bisa dilakukan siapa saja. Hanya butuh kebiasaan minimal 21 hari. Jadi makanya mah kalau sholat-sholat seperti ini sebaiknya tidak dikaji ya Pak Arif ya. Sebaiknya kalau sholat seperti ini nggak dikaji karena kita nggak tahu kita masih hidup apa enggak bulan depan. Tapi yang paling bagus adalah cukup dilatih 2 jam saja. 2 jam saja maka itu cukup untuk 20 tahun. Jadi latihan 22 jam, 1 jam latihan gerakan doang. Kalau gerakan nggak sampai 1 jam sebenarnya. Hari ini saya akan latih di Lulian juga itu 4 jam. Jadi cukup hanya setengah jam saja. Setengah jam 30 menit itu efektif lebih dari 30 tahun sholat benar. Hanya 30 menit. Yang kedua, bacanya cukup 30 menit, tidak lebih, maka itu cukup untuk kita sholat benar selama 30 tahun. Tapi kalau kita nggak bisa itu, saya katakan sekali lagi bahwa makanya menjadi persoalan hidup sepanjang-panjangnya. Kalau misalnya kita sadar bahwa itu salah, masih baik. Yang masalahnya adalah ketika kita itu sampai tua sholat salah kita nggak sadar. Ya, itu yang kurang lebih saya katakan sekali lagi bahwa ini yang paling berat. Dan di Gria Sakinah ini, saya kira tidak ada alasan nanti kalau kita dihisab di Allah, tidak ada alasan di sini itu orang sholatnya nggak benar. Yang pertama adalah orangnya Islam semua, nggak ada yang larang-larang. Kemudian yang kedua masih muda semua, nggak ada alasan bongkok, nggak ada alasan penyakit. Kemudian yang ketiga masjid ada di tengah-tengah, muat buat orang semuanya sholat kumpul. Kemudian yang ketiga DKM-nya lengkap dan banyak yang ngurus, masjid sudah siap 24 jam. Koarnya di sini ada yang ngurusin. Kemudian di sini ustaznya lengkap. Sampai bahkan trainer sholat khususnya kalau kita menganggap begitu, yang di Indonesia ada di GS. Dan saya keliling kemana-mana. Saya keliling kemana-mana dari Solihin rutin itu yang di Masjid Raya Parung. Hari ini saya dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita biar komplek kecil seperti ini, komplek 4 orangnya lengkap. Jadi ya mudah-mudahan kita semuanya mulai menyadari bahwa karunia terbesar kita saat ini adalah karena kita sama-sama tinggal di GS. Ya, itu karunia paling besar di sini. Ya selebihnya urusan belajar aja. Ya kalau kita belajar tambah pintar, kalau enggak. Tapi prinsipnya adalah kita napas aja napas di GS nih, dia aja napasnya di rumah, udah jadi orang baik. Karena nggak ada ancaman maling, nggak ada ancaman orang Kristen, nggak ada ancaman kristenisasi, nggak ada ancaman apa-apa. Di napasnya napas menyeram pohon, ngurusin ayam di GS ini, insya Allah mati jadi orang baik. Ya tapi kita kan nggak mau mati dalam badan baik doang. Tapi kalau bisa mati dalam badan husnul khotimah, dalam badan ahsan. Ahsan itu superlatif, artinya mati dengan cara yang paling baik. Di mana tempatnya itu? Di GS saya kira. Kalau kita panggil, tapi kan nggak ada urusan ngetop di GS. Oh gampang, panggil aja lewat WA nyampe. Jadi bagi rahmat Allah saya kira kita hanya butuh waktu 1 atau 3 tahun paling lama. Mudah-mudahan ya tahun depan tidak ada orang GS yang usia akhir balik yang sholatnya belum benar. Dan mudah-mudahan tidak ada 5 tahun paling lama ke depan tidak ada orang GS yang sudah masuk umur dewasa dan 40 tahun yang sholatnya belum khusyuk. Allah alam bisawab, maaf lahir batin, mudah-mudahan dimanfaat dan dilanjutkan di kajian berikutnya. Kita akan rinci pelan-pelan satu persatu dari mulai diri sampai salam. Ya pokoknya selamat tinggal di GS insya Allah ya. Selamat tinggal di GS insya Allah. Ya lama menuju nanti pintar insya Allah. Tapi saya sarankan buat TKN kalau bisa Pak Arif untuk yang latihan seperti ini sebaiknya sediakan waktu 1 jam saja. Hari-hari waktu, apakah habis sholat Jumat atau apa kumpulin, kita latihan sama-sama, kita betulin sama-sama sehingga orang luar juga boleh ngikut. Karena nggak pakai teori, pokoknya langsung aja diri semua, betulin kaki, betulin tangan. Ya insya Allah kita ini berpahala sangat besar insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu kalau yang ditanyakan silakan masih ada waktu 2 menit. Barangkali. Kalau sudah tidak ada, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Irhamna ya karim, irhamna ya karim, irhamna ya karim, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Ya farijal ham ya kasifal gham ya man ibadihi yaghfir wa yarham. Wa ya dafi'al bala ya Allah, wa ya dafi'al bala ya Rahman, wa ya dafi'al bala ya Rahim. Idfa'na min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhir da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.